Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas 2 D4TA 2023. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Pradana Nugroho dengan NRP 11. Saya Aisyah Nurrahmi dengan NRP 06. Saya Muhammad Haidar Zaki Setiawan dengan NRP 17. Di sini kami akan melakukan simulasi dengan judul rangkaian penguat kelas B push-pull dengan dosen pengampu yaitu Ibu Faridatun Naziro, SSTMT, untuk memenuhi proyek post-test praktikum RE2 tahun 2024. Selamat menyaksikan. Perkenalkan dari kami, selamat menyaksikan hasil simulasi kami. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Arya Pradana Nugroho dengan NRP 11 akan membuat rangkaian penguat kelas B push-pull. Di sini saya menggunakan software Multisim untuk melakukan simulasi dari rangkaian tersebut. Di sini saya juga sudah menyiapkan untuk komponen-komponen yang akan digunakan. Yang pertama di sini ada sumber tegangan, kemudian ada 3 buah kapasitor, 5 buah resistor, dan 2 buah transistor. Yang satu NPN dan yang satu PNP. Kemudian juga ada sumber VCC sebesar 8 volt. Oke, baik, di sini saya akan menghubungkan semua rangkaian terlebih dahulu. Baik, setelah semua rangkaian terhubung, di sini kita akan melihat untuk gelombangnya menggunakan osiloskop. Yang pertama yaitu pin A dihubungkan dengan sinyal input dari rangkaian, yaitu di sini. Kemudian untuk channel B kita hubungkan dengan output dari rangkaian, titik output dari rangkaian. Oke. Setelah terhubung semua, pastikan bahwa di sini untuk rangkaiannya sudah terhubung semua dan pastikan tegangan yang diinputkan sudah benar. Jadi untuk pada rangkaian ini yaitu menggunakan tegangan sebesar 3 volt peak, kemudian frekuensi sebesar 1 kHz dengan VCC tegangan yaitu sebesar 8 volt. Baik, di sini kita coba untuk menjalankan simulasinya. Baik, kita lihat pada jendela osiloskop. Nah, di sini terlihat bahwa gelombang yang muncul dari osiloskop itu seperti ini, dimana untuk gelombang input yaitu yang berbentuk sinus ini, kemudian gelombang output yang terpecah seperti ini. Nah, dapat dilihat bahwa untuk tegangan untuk sinyal output itu terjadi distorsi disebabkan ketika diode base emitter dari kedua transistor tidak terbias forward sampai dengan sinyal input lebih dari 0,7 untuk kedua arah. Jadi di sini disebut yaitu distorsi crossover. Makanya gelombangnya jadi seperti ini. Oke, baik. Untuk rangkaian percobaan yang pertama sudah selesai. Kemudian di sini kita akan coba untuk rangkaian percobaan yang kedua, yaitu dengan mengganti 2 buah resistor di tengah ini dengan potensiometer. Oke, baik, di sini saya akan mengganti R4 dengan sebuah potensiometer. Oke. Karena untuk pin 1 dari resistor terhubung ke sini, dan untuk pin ketiga yang dari potensio itu dihubungkan dengan ya di sini. Oke, setelah itu nilai dari R3 diganti menjadi sebesar 100 ohm. Oke, baik, setelah mengganti resistor yang di tengah ini, kita coba untuk simulasikan lagi. Oke, baik, di sini terlihat bahwa tegangan output dari rangkaian ini masih terdistorsi. Jadi di sini kita akan coba untuk menghilangkan distorsi ini dengan cara menambah nilai dari potensiometer. Jadi untuk menambah nilai tegangan, nilai resistansi potensiometer itu tinggal di drag di sebelah sini. Baik, bisa dilihat bahwa ini masih belum ada perubahan. Jadi kita coba untuk ke auto. Oke, jadi ketika nilai tegangan potensio ditinggikan, terlihat bahwa sinyal output masih terdistorsi. Dan mari kita coba untuk merendahkan nilai resistansinya. Terlihat bahwa ketika potensiometer diturunkan menjadi 0%, maka sinyal output
tidak terjadi distorsi dan gelombangnya sefase dengan sinyal input. Untuk rangkaian percobaan yang kedua sudah selesai. Selanjutnya kita coba untuk rangkaian percobaan yang ketiga, dimana untuk rangkaian percobaan ketiga itu mengganti nilai di tengah sini dengan 2 buah diode 1N914. Baik, di sini kita akan coba ganti. Oke. Baik, sudah terganti. Kemudian kita akan coba untuk menjalankan simulasinya. Oke. Sebentar. Oke. Nah, terlihat di sini bahwa ketika yang di tengah ini diganti dengan dioda, itu tegangannya akan sama dengan sinyal ini. Jadi sinyal output yang keluar itu akan sama dengan sinyal dari ini. Oke, baik. Sekian dari penjelasan saya untuk rangkaian penguat kelas B push pull dan sudah mencoba untuk mensimulasikannya. Selanjutnya untuk pengukuran akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Muhammad Haidar Zaki Setiawan dengan NRP 2223600017. Di sini saya akan melakukan pengukuran untuk pengambilan data pada tabel 6.1 dengan bias membagi tegangan. Pada pengambilan data ini kita menggunakan R3 dan R4 menggunakan resistor 1 kilo ohm. Dan untuk mencari VBE1 dan VB2 ini berasal dari osiloskop yang dimana inputnya ini berada pada sumber dan outputnya di antara kapasitor dan resistor. Oke, kita play dulu. Dan ini sudah terlihat terjadi perpotongan atau distorsi. Kita bisa langsung mengambil data untuk VBE2 dan VBE1. Untuk VBE2 ini pada output kita akan pada saat terjadi distorsi. Dan ini untuk VBE1. Dan dapat dilihat pada hasil yang ditampilkan ini untuk 707,3 mV ini pada VBE1 07,375 mV ini pada VBE1. Kemudian untuk VBE2 didapatkan 454,112 mV. Dan untuk VE ini didapatkan menggunakan voltmeter, yaitu pada di antara emitter Q1 dan Q2. Untuk plusnya di tengah di antara itu, kemudian untuk minyak di ground. Dan didapatkan hasil dari VE-nya itu 4,02 volt. Kemudian bila sudah, kita akan beralih ke pengambilan data tabel 6.2 yaitu bias dioda. Pada pengambilan bias dioda ini kita mengganti R3 dan R4 ini dengan mengganti diode 1 dengan seri 1N914. Baik, untuk pengambilan data ini kita hanya memerlukan voltmeter, yaitu untuk plusnya kita letakkan di base pada Q1. Kemudian untuk minyak kita ground saja. Kemudian untuk VB2 kita taruh di base Q2. Dan untuk minyak kita ground juga.
dan dapat kita play saja. Dapat ditampilkan untuk VB1 yaitu 4,564 volt, 4,564 volt. Kemudian untuk VB2 didapatkan 3,43 volt. Untuk VE-nya sama seperti pengambilan data sebelumnya, itu di antara emitter Q1 dan Q2, yaitu didapatkan 4,01. VE didapatkan 4,01. Baik, sekian dari pengambilan data sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nurahmi, NRP 22236000006. Di sini saya akan menjelaskan dua perbedaan antara rangkaian yang menggunakan diode dengan rangkaian yang tanpa diode. Untuk rangkaian yang menggunakan diode ini, perbedaan utamanya itu terletak pada diode 1 dan diode 2 ini, 1N914, di mana diode ini itu memberikan tegangan bias awal sebesar 0,7 volt pada masing-masing basis transistor Q1 dan Q2. Kemudian diode ini itu membantu mengurangi crossover distorsi dengan menjaga kedua transistor dalam kondisi sedikit aktif sebelum sinyal diberikan. Nah, efeknya, maka crossover distorsi ini dapat berkurang pada sinyal output, terutama di sekitar titik nol. Kemudian untuk rangkaian yang tanpa diode atau diganti menggunakan resistor sebesar 1 kilo. Dan yang kedua, untuk rangkaian yang tanpa diode ini tidak memiliki bias awal. Oleh karena itu, tegangan input harus mencapai ambang batas, yaitu VBE sebesar 0,7 volt untuk Q1 dan VBE sama dengan minus 0,7 volt untuk Q2 agar transistor aktif. Nah, efeknya crossover distorsi ini akan menjadi lebih besar karena tidak memiliki diode. Dan pada sinyal input kecil, kedua transistor tetap mati di sekitar titik nol menyebabkan distorsi. Efisiensi rangkaian ini sedikit meningkat karena transistor benar-benar mati saat tidak aktif, tetapi dengan mengorbankan kualitas sinyal. Kemudian terdapat penggunaan resistor R3 dan R4 pada rangkaian yang tanpa diode. Penggunaan kedua resistor ini itu digunakan untuk membantu pengaturan bias transistor, tapi tidak seefisien diode dalam mengurangi crossover distorsi. Untuk rangkaian yang kedua ini lebih sederhana, tetapi kualitas penguatan sinyal bisa lebih rendah dibandingkan rangkaian yang dengan menggunakan dioda. Kemudian selanjutnya untuk tabel 6.1 yaitu bias pembagi tegangan, diketahui nilai VBE 1 sama dengan 707,375 mV. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa transistor Q1 atau NPN berada dalam kondisi aktif atau cut-in. Ini sesuai dengan karakteristik transistor silikon, di mana VBE harus lebih besar sama dengan 0,7 untuk memulai menghantarkan. Kemudian, untuk nilai VBE 2 dihasilkan minus 454,112 mV. Nah, nilai negatif ini menunjukkan bahwa Q2 atau PNP tidak sepenuhnya aktif. Tegangan ini lebih kecil dari minus 0,7 volt atau tegangan bias aktif transistor
PNP, kemungkinan Q2 belum optimal menghantarkan pada siklus negatif sinyal input, sehingga ada potensi crossover distorsi. Kemudian untuk nilai tegangan emitter atau VE didapatkan 4,02 volt. Nah, tegangan VE ini menjadi referensi untuk emitter kedua transistor Q1 dan Q2. Tegangan ini diatur oleh jaringan bias di rangkaian, termasuk resistor dan dioda. Kemudian selanjutnya, untuk tabel 6.2 yaitu bias dioda, didapatkan nilai tegangan basis dioda 1 yaitu 4,564 volt. Nah, tegangan ini sesuai dengan VE ditambah dengan VBE1, menunjukkan bahwa dioda D1 menyediakan bias ke Q1 atau NPN agar transistor dapat aktif dalam siklus positif. Kemudian untuk tegangan basis 2 didapatkan 3,43 volt. Nah, tegangan ini lebih kecil dari VE atau tegangan emitter, menunjukkan bahwa dioda D2 memberikan bias negatif untuk Q2 atau PNP, tapi tidak cukup besar untuk mengaktifkan sepenuhnya Q2 pada siklus negatif sinyal input. Kemudian untuk yang terakhir, tegangan pada emitter didapatkan 4,014 volt. Nah, tegangan ini konsisten dengan hasil pada tabel tegangan emitter pada tabel 6.1, menunjukkan bahwa tegangan referensi yang stabil untuk emitter kedua transistor. Sekian video simulasi Project Post-Test Praktikum RE2 kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.